Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Yanlo mengangguk, lalu dia dan Lepotian saling memandang. Mari kita bekerja sama untuk mengaktifkan ketiga platform batu ini. Setelah dia selesai berbicara, aliran cahaya spiritual tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cahaya spiritual ini terjalin berubah menjadi segel spiritual yang jatuh ke arah platform batu di bawah. Melihat ini, Lepotian juga mengambil tindakan, dan cahaya spiritual yang sama keluar dari tubuhnya, terkondensasi menjadi segel spiritual, dan diintegrasikan ke dalam platform batu. Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam, lalu melambaikan lengan bajunya, dan cahaya spiritual yang kaya meledak, berubah menjadi segel spiritual yang memenuhi langit seperti bintang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel spiritual itu jatuh dan menyatu dengan platform batu di bawah kakinya. Ini adalah metode pengaktifan sederhana, yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengembun, menjadi segel spiritual dan mengaktifkan platform batu. Saat segel spiritual ketiga bergabung ke dalam platform batu, seluruh platform batu mulai bergetar, dan sinar cahaya kuno menyapu darinya, memancarkan aura kuno yang kaya. Pada saat yang sama, danau di bawahnya juga memicu gelombang yang bergejolak, dan pusaran angin besar secara bertahap terbentuk. Di dalam pusaran air, ada kegelapan total seolah mengarah ke dunia bawah. Jatuh, Cukuangseng dan Yalo saling memandang, lalu mengambil tindakan pada saat yang sama, menghantam platform batu di bawah dengan satu telapak tangan. Platform batu itu bergetar, dan akhirnya perlahan tenggelam ke dasar danau di tengah banyak orang terkejut. Air danau bergejolak, dan lambat laun, ketiga platform batu itu tenggelam di bawah danau dan menghilang dari pandangan semua orang. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat yang berkumpul di sekitar danau tidak menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dengan penyesalan di mata mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tertarik dengan harta karun di bawah danau? Tetapi pada saat yang sama, mereka juga memahami bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk berburu harta karun. Dari puncak gunung yang jauh diselimuti kabut, sesosok tubuh muncul dengan aneh. Dilihat dari penampilannya, itu tidak lain adalah pemimpin Sukte Tianhu yang telah melarikan diri sebelumnya. Namun saat ini, wajahnya pucat pasi dan auranya sangat lemah. Sebelumnya, untuk menghindari kekuatan pembusukan yang mengancam jiwa, dia hanya bisa menggunakan teknik terlarang dari Sekte Rubah Langit untuk melarikan diri secara paksa 100 mil jauhnya, supaya Cukuangseng tidak dapat mendeteksi fluktuasi auranya. Dasar bajingan kecil, pemimpin sekte ini pasti akan memintamu membayar hutang darah ini 10 kali lipat. Master Sekte Tianhu mengepalkan tangannya dan berkata dengan ekspresi dingin. Saat melarikan diri tadi, dia secara tidak sengaja mendapat kabar. Selama perebutan buah bodi, Leizan, Jisong, dan yang lainnya dibunuh satu demi satu di tangan Cukuangseng. Jika kabar ini diberitahukan kepada Lepotian dan Feng Lingxi, mereka pasti akan marah. Setelah pemimpin sekte ini pulih, aku dapat bergabung dengan Lepotian dan Feng Lingxi. Dan saya akan melihat apakah bajingan kecil itu masih berani hidup. Tawa dingin bergema di puncak gunung, dan sosok pemimpin sekte Tianhu menghilang. Di bawah danau, air danau melonjak, dan platform batu membawa Cukuangseng, dan mereka berdua jatuh ke bawah. Yang lainnya sudah pergi. Cukuangseng sedikit mengeruyit, meskipun di bawah danau sangat gelap.
dia masih bisa melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas, menggunakan indera spiritualnya. Seharusnya pintu masuknya berbeda, kata Liu Fei pelan. Chu Guangsheng mengangguk. Dari sudut pandang ini, ketika platform batu itu adalah pintu masuk yang berbeda, dan tujuan akhirnya adalah rumah harta karun spiritual di bawah danau. Aku ingin tahu, harta karun macam apa yang ada di rumah harta spiritual. Dia melihat ke bawah ke dalam kegelapan saat bergumam. Pada saat ini, ketika dia semakin dekat ke dasar danau, gelombang aneh tiba-tiba datang dari tubuhnya. Meskipun fluktuasi ini sangat halus, dia masih menyadarinya. Itu benda itu. Hati Chu Guangsheng terkejut dan ekspresinya terkejut muncul di matanya. Hal yang menyebabkan fluktuasi aneh tadi adalah batu nisan misterius yang dia peroleh dari lelaki tua misterius itu. Karena ada sesuatu yang hilang, dia sudah lama tidak mengaktifkannya. Mungkinkah ada sesuatu di bawah rumah harta karun ini yang dapat mengaktifkan batu nisan misterius itu? Dia menatap ke dasar danau yang gelap, ekspresinya penuh kegembiraan. Selanjutnya, saat Chu Guangsheng secara bertahap masuk lebih dalam ke dasar danau, fluktuasi aneh muncul beberapa kali lagi, dan setiap kali intensitasnya lebih kuat dari sebelumnya. Seharusnya benar. Pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan batu nisan di rumah harta karun itu. Pada saat ini, plafon batu di bawah kakinya tiba-tiba bergetar, dan gelombang kejut dahsyat menyapu, menyebarkan semua air danau yang gelap. Kami ada di sini, mata Chu Guangsheng berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat seberkas cahaya yang bersinar dari dasar danau yang gelap. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan spiritual meraung, membungkus tubuhnya dan Fear dan bergegas ke depan. Air danau melonjak terbuka kedua sisi dan sebuah gerbang batu kuno muncul di depan mereka. Di kedua sisi batu terdapat dua kaki, dan permata di kaki Dian memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rumah harta karun spiritual. Wajah Chu Guangsheng dipenuhi antusiasme. Dengan indera spiritualnya yang tajam, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada gelombang harta karun kuno yang datang dari balik pintu. Kamu tinggal di sini dulu, aku akan mengujinya. Dia berkata kepada Fear lalu berjalan menuju pintu batu. Tapi saat dia hendak menggunakan kekuatannya untuk meledakkan gerbang batu jarak jauh, gelombang aneh datang dari dadanya dan menyerbu ke dalam gerbang batu. Saat berikutnya, pintu batu perlahan terbuka kedua sisi di bawah tatapan terkejut mereka berdua. Itu kuncinya. Chu Guangsheng tersenyum bahagia. Lalu dia dan Liu Fei berjalan dengan hati-hati menuju pintu batu. Begitu mereka berdua memasuki gerbang batu, aura kuno menerpa wajah mereka. Terus berjalan sepanjang jalan sepi, hanya terdengar langkah kaki kedua orang itu. Apa yang terjadi? Setengah jam kemudian, Chu Guangsheng dan Liu Fei berhenti dan melihat sekeliling dengan ragu. Di sini gelap gulita, bahkan tanpa sedikit pun cahaya. Sepanjang perjalanan, mereka bahkan tidak melihat hantu. Apakah ini rumah harta karun yang kosong? Chu Guangsheng bergumam. Tetapi begitu ide ini muncul, dia menolaknya. Karena dia dengan jelas merasakan fluktuasi harta karun sebelum masuk ke sini. Dan sesuatu yang berhubungan dengan batu nisan misterius juga ada di sini. Namun, yang membuatnya bingung adalah semua fluktuasi menghilang setelah mereka memasuki rumah harta karun. Chu Guangsheng mengerutkan kening. Dia melihat ke atas dan melihat ke depan. Ekspresinya penuh kebingungan. Pemandangan aneh ini seperti itu benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi Chu Guangsheng tiba-tiba berubah saat dia berteriak kaget.
Di dalam rumah harta karun yang kosong terdengar suara gelombang air laut yang terasa agak aneh di ruangan sunyi ini. Itu suara air. Setelah terdengar suara Chu Kuangseng, Liu Fei berhenti. Wajahnya berubah karena terkejut saat melihat ke depan. Ekspresi Chu Kuangseng berfluktuasi. Bagaimana bisa ada suara air mengalir di rumah harta karun ini? Mari kita lihat. Dia merenung sejenak lalu berbicara. Liu Fei mengangguk dan mereka berdua berjalan dengan hati-hati menuju tempat asal suara air. 1 jam kemudian, ketika keduanya berhenti, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh pemandangan yang ada di depannya. Itu adalah lautan biru tak berujung, dengan angin kencang bertiup melintasi lautan sepanjang waktu. Ada lautan yang tersembunyi di rumah harta karun ini, seri Liu Fei dengan terkejut. Sungguh cara yang luar biasa yang diperlukan untuk menyembunyikan lautan tak berujung di rumah harta karun di bawah danau. Mata Chu Kuangseng sedikit berkedip, dan dia mengarahkan pandangannya ke laut. Terlihat sedikit cahaya spiritual berkedip-kedip di bawahnya. Mungkinkah harta karun itu ada di lautan ini? Gumam Chu Kuangseng pelan. Memikirkan hal ini, dia dan Liu Fei saling memandang. Dan Liu Fei juga memiliki tebakan yang sama di matanya. Ayo turun untuk melihatnya. Chu Kuangseng berkata dengan tegas. Sekarang mereka berdua sudah ada di sini. Tidak peduli apakah ada bahaya yang mengintai di bawah. Mereka tetap harus mencoba yang terbaik. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan spiritual meraung, menutupi dirinya dan Liu Fei, dan bergegas menuju suara demburan ombak, dan kedua sosok itu menghilang di bawah laut. Saat jatuh ke dalam air laut, Chu Kuangseng mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap melonjak, menyedot sebagian besar air laut di depannya. Chu Kuangseng melihat ke bawah dan menemukan bahwa itu adalah kipas yang terbuat dari jasper, dengan cahaya spiritual bersinar di atasnya, dan udara yang menyegarkan. Harta karun benar-benar ada di lautan ini. Dia kemudian meletakkan kipas angin ke samping dan melihat ke depan dengan wajah berapi-api. Di sana ada cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip, seperti ribuan bintang tergantung di langit. Ayo pergi dan melihat apakah kita dapat menemukan harta karun yang cocok. Chu Kuangseng tersenyum bahagia, dan keduanya segera menerobos air laut dan bergegas menuju cahaya spiritual. Seni bela diri bintang 8 yang murni, cari roh salju. Seni bela diri bintang 9 yang murni, serangan 3 penghancur. Senjata yang terbuat dari besi Huan Qin Ming, tombak roh Tianye. Mereka terus melangkah lebih dalam. Berbagai harta spiritual, seni bela diri melintas di depan mereka, membuat api di mata Chu Kuangseng menjadi semakin intens. Sekarang hanya di pinggiran saja. Namun harta karunnya begitu berharga. Sulit membayangkan jika Anda mencapai kedalaman laut harta spiritual ini. Anda akan menemukan harta karun yang langka. Aku ingin tahu di manakah benda yang mendapat memicu reaksi dan di batu nisan itu. Chu Kuangseng mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam. Matanya berkedip-kedip. Saat memasuki rumah harta karun spiritual, batu nisan kuno itu tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Seolah fluktuasi aneh sebelumnya hanyalah ilusi. Tongkat giok roh darah. Wajah cantik selir Liu berubah, dan dia melihat ke kelompok cahaya spiritual di depannya dengan kegembiraan yang muncul di wajahnya. Mendengar ini, Chu Kuangseng melihat sekeliling, melihat tongkat giok roh darah dalam paket aura. Batangan gioknya sangat jernih dan darah di dalamnya terbakar, bersinar dengan cahaya yang membuat jantung orang berdebar-debar. Apakah ini berguna bagimu? Chu Kuangseng bertanya. Liu Fei mengangguk saat berkata dengan wajah bahagia. Benda ini mengandung kekuatan aneh.
yang dapat membantuku mempercepat pemurnian esensi darah rubah langit di tubuhku. Setelah mendengar ini, Cukuangseng melambaikan lengan bajunya. Kekuatannya menyapu membungkus menuju giok roh darah. Tapi ketika dia ingin membawanya pergi, dia menemukan kekuatan tolak yang kuat datang darinya yang mengimbangi kekuatannya. Masih ada jejak spiritualitasnya. Cukuangseng mengangkat alisnya. Dia tiba-tiba menggenggam telapak tangannya dan kekuatan spiritual berubah menjadi tangan yang sangat besar. Langsung menghancurkan lapisan cahaya di sekitar tongkat giok roh darah. Sementara, setelah menghancurkan bola cahaya, tangan spiritual besar itu meraih batu giok darah. Dan tidak peduli seberapa kuat perlawanannya, ia tidak dapat melepaskan diri. Dengan pemikiran di benak Cukuangseng, dia menggenggam erat tongkat giok roh darah dengan tangan mentalnya yang besar kembali dengan cepat. Ini dia tersenyum pada Liu Fei, melepaskan tangan spiritual dan tongkat giok roh darah jatuh ke tangannya. Liu Fei mengulurkan tangan untuk memegang giok darah naga. Kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Selama dia mendapatkan benda ini, dia akan dapat memurnikan lebih banyak esensi darah rubah langit. Pada saat itu, dia mungkin bisa bertarung bahkan melawan praktisi kuat di ranah alam Zotian tingkat 9. Terima kasih. Liu Fei menyimpan giok roh darah saat berkata sambil tersenyum nakal. Ucapan terima kasih secara lisan tidak ada gunanya. Yang terbaik adalah memberikan kompensasi lain, kata Cukuangseng sambil menyeringai. Melihat tubuh selir yang panas dan halus dengan telipatan yang agak nakal, hatinya tiba-tiba terasa gelisah. Setelah beberapa saat, dia dengan enggan menatap kembali mata VR yang merah itu. Ingat, kompensasi ini dulu dan bayar kembali nanti. Wajah cantik Liu Fei memerah, matanya berair dan ekspresi menawan tak terlukiskan. Obsesi suaminya terhadapnya membuatnya merasa bahagia dan manis. Orang jahat ini, dia tersipu dan mengumpat, lalu buru-buru mengikutinya. Dalam proses selanjutnya, saat keduanya secara bertahap masuk lebih dalam ke lautan, kualitas harta karun yang mereka temui juga meroket. Di antara harta karun tersebut, ada beberapa yang membuat Cukuangseng heboh. Namun pada akhirnya ia tetap menahan dorongan batinnya dan tidak mengambil tindakan membabi buta. Karena tujuannya adalah hal yang berhubungan dengan batu nisan kuno. Jika dia mengambil semua harta karun karena keserakahan, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Mengingat hal ini, dia tidak akan mengambil tindakan dengan mudah sebelum menemukan harta karun yang benar-benar berguna baginya. Menurutmu itu apa? Liu Fei menunjuk ke depan saat berkata. Cukuangseng mengangkat kepalanya dan warna aneh muncul di wajahnya. Dimanapun dia melihat, ada gunung bawah laut yang sangat besar. Gunung itu tingginya ribuan kaki, seperti binatang bawah laut raksasa, merangkak dengan tenang di dasar laut. Tidak hanya itu, yang lebih mengejutkan adalah bawah harta spiritual yang tampak bersifat spiritual dan semuanya berputar mengelilingi pegunungan itu. Mungkinkah ada harta karun luar biasa yang tersembunyi di dalamnya? Cukuangseng bergumam dengan wajah berapi-api. Setelah dia selesai berbicara, ada fluktuasi aneh lainnya di tubuhnya. Besarannya kali jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Di dalam hati Cukuangseng terkejut dan matanya meledak sangat panas. Jika dia dapat menemukan sesuatu untuk membuka kunci batu nisan kuno, dia akan mendapatkan kartu truf yang sangat kuat. Ayo pergi ke sana. Dia berkata, tidak bisa menahan kegembiraannya dan bergegas menuju gunung. Setelah itu, Liu Fei segera menyusulnya. Terima kasih.